Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita mengucap syukur kita boleh menikmati hari yang baru pagi hari ini. Kita akan merenungkan firman Tuhan sebelum memulai aktivitas kita. Sepanjang hari ini, mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat kemurahan-Mu yang menjaga dan memelihara kami sepanjang kawal malam. Hingga pagi hari ini kami boleh menikmati hari yang indah, hari yang baru yang Tuhan jadikan, boleh menghirup udara yang segar pagi hari ini. Kami rindu membaca satu bagian firman Tuhan dalam menapaki hari-hari kami di sepanjang hari ini. Berkati kami dalam membaca dan merenungkan firman-Mu dalam nama Yesus. Amin. Kita akan merenungkan firman Tuhan dengan tema pengalaman adalah guru yang terbaik dari 1 Korintus 10 ayat 1 sampai 13. Kita akan membaca ayat 9 sampai 12 saja, demikian firman Tuhan. Dan janganlah kita mencobai Tuhan seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka mati dipagut ular. Dan janganlah bersungut-sungut seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka dibinasakan oleh malaikat maut. Semuanya ini telah menimpa mereka sebagai contoh dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu itu, di mana zaman akhir telah tiba. Sebab itu siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya jangan ia jatuh. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara yang terkasih, ada kalimat bijak yang mengatakan bahwa pengalaman adalah guru yang terbaik. Dari pengalaman, kita bisa belajar tentang banyak hal, baik itu tentang kegagalan dan juga keberhasilan, dan bisa menjadi suatu evaluasi yang penting bagi kita. Saudara, di sebuah kota kecil di Berlin, ada sebuah kota yang menjadi pusat pembantaian Hitler dan didirikan sebuah monumen dengan tulisan, siapa tidak mempelajari sejarah akan jatuh terperosok karena mengulangi peristiwa yang sama. Ini tentu lebih spesifik mengingatkan akan kebrutalan Nazi di bawah kepemimpinan Hitler yang membantai ribuan orang yang tidak bersalah di tempat itu. Tujuannya agar tidak pernah lagi muncul oknum-oknum dengan perlakuan yang sama karena sudah belajar dari pengalaman. Demikian juga, orang yang sadar dan mau belajar dari pengalaman akan selalu memotivasi dirinya untuk tidak mengulangi kesalahan dan mau bertindak dengan cara yang lebih baik dari waktu ke waktu. Saudara, nats Alkitab yang kita baca pada hari ini mengajak kita untuk merenungkan sejarah perjalanan Israel dari Mesir menuju tanah Kanaan ribuan tahun yang lalu. Yang namanya sejarah itu mencatat peristiwa yang benar dan terjadi di masa silam dan perlu dikenang untuk menjadi pelajaran berguna bagi generasi selanjutnya. Itulah sebabnya diceritakan kembali melalui ayat-ayat yang sudah kita bacakan tadi, bagaimana umat pilihan Tuhan di bawah kepemimpinan Musa bersungut-sungut dan tidak taat saat di padang gurun. Padahal di depan mata mereka sendiri melihat, bahkan mereka menikmati perkara-perkara ajaib saat menuruti apa yang Allah firmankan. Akan tetapi, mujizat yang mereka alami bukan mendorong sebagian besar bangsa itu untuk menghormati Tuhan, malahan merajalela di dalam kejahatan seperti persungutan, percabulan, dan pemberontakan. Karakteristik itulah yang mendatangkan penderitaan dan menimpa kehidupan mereka, sehingga perjalanan yang seharusnya mereka tempuh 40 hari berlanjut menjadi 40 tahun. Sangat disesalkan bahwa orang-orang Israel yang berangkat dari tanah Mesir semua tewas di perjalanan
karena kedurhakaan mereka kepada Allah, kecuali hanya 2 orang, yakni Yosua dan Kaleb, selamat hingga tanah perjanjian atas kesetiaannya. Saudara, itulah sebabnya Rasul Paulus mengatakan sampai 2 kali mengulangi pernyataan yang sama. Di dalam ayat 6 dan ayat 11 dikatakan demikian, semuanya ini telah menimpa mereka sebagai contoh dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu di mana zaman akhir telah tiba. Nasihat Paulus masih relevan bagi kita di zaman ini. Jangan sampai kita mengulangi kesalahan nenek moyang. Oleh sebab itu, mari kita mengevaluasi kehidupan rohani kita. Kiranya pengalaman berjalan bersama Tuhan selama ini mendorong kita untuk semakin menghormatinya. Kita semakin membenci dosa dan taat kepada firman Tuhan. Biarlah pengalaman rohani membuat kita semakin mengenal Tuhan, bersyukur, dan berharap kepadanya. Biarlah pengalaman rohani membuat kita semakin percaya, berserah, taat, dan bergaul karib dengan Allah. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman Tuhan di pagi hari ini yang kami baca dan kami renungkan, yang mengajarkan kami Tuhan untuk belajar dari kesalahan yang dilakukan oleh bangsa Israel. Kami semakin mengenal Tuhan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Tunjukkan dan perkenalkan dirimu di dalam kehidupan kami Bapa. Dalam nama Yesus. Amin.